Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dalam episode kali ini kita akan berbagi tutorial tentang hal-hal ataupun membuat syariat untuk penangkal tuyul. Dan ini cukup mudah sekali sahabat DMTV. Insya Allah semua kita bisa melakukannya, nggak perlu yang harus ilmu segala macam. Sebagai orang awam kita pun bisa melakukannya karena ini sangat mudah sekali. Pertama, siapkan bahannya, dan ingat ya, ini hanya sebagai syariat, semua tetap atas izin Allah. Dan ini adalah tutorial yang kami tahu dan kami bagikan. Mungkin di luar sana banyak lagi tutorial yang lain seperti itu. Tentunya semua tetap atas izin Allah. Yang pertama yaitu kita akan memakai bawang merah dan bawang putih. Kita rangkai seperti ini, kita rangkai pakai benang telon kalau bisa ya. Nah, benang telon ini seperti ini. Nah, nanti ini fungsinya adalah karena aroma dari bawang merah dan bawang putih itu sangat dibenci, ataupun tuyul itu nggak tahan lah dengan bau ini. Jadi ini bisa ditaruh di atas pintu depan, pintu belakang seperti itu, ataupun di atas jendela, dan ataupun ditaruh di tempat penyimpanan uang, di dompet ataupun di lemari seperti itu. Nah, caranya misalnya di tempat penyimpanan uang, misalnya ini lemari tempat uang ya, seperti ini, misalnya seperti ini misalnya uang. Nah, ini adalah misalnya di lemari ataupun di mana. Nah, ditaruh seperti ini, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, baca ayat kursi 3 kali, kemudian tiupkan. Bacaannya setiap satu kali bacaan ditiup 1 kali. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan, baca lagi, tiupkan sampai 3 kali, kemudian baca ayat kursi, begitu juga ditiupkan setiap kali bacaan sampai 3 kali. Nah, setelah itu ditaruhkan di tempat penyimpanan uang, di lemari ataupun di dompet ataupun di mana saja itu. Misalnya di dalam lemari, setelah ditaruhkan di lemari, lemarinya ditutup, bacakan bismillah 3 kali, niatkan hajatnya dalam hati untuk supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti tuyul misalnya, seperti itu. Lalu tiupkan ke pintu lemari tersebut. Nah, itu adalah tutorial yang pertama. Untuk tutorial berikutnya kita menggunakan jarum ini jarum pentol ya. Jarum pentol ini cukup dibacakan bismillah saja, itu Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Selama baca itu niatkan dalam hati juga untuk istilahnya penangkal tuyul seperti itu. Cukup dibaca 3 kali, tiupkan, lalu sama seperti tadi, ditaruh di atas uang seperti ini, penyimpanan uang, di dompet ataupun di lemari, ataupun kalau di dompet masukkan aja di dalam dompet seperti itu, atau di lemari seperti itu. Lalu setelah diletakkan di dompet atau lemari, kemudian bacakan lagi Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tiupkan seperti itu, dengan niat untuk penangkal tuyul sebagai syariat, semua tetap atas izin Allah seperti itu. Nah, ini tutorial yang kedua ya. Untuk yang ketiga, kita bisa menggunakan uang dan rambut. Nah, ini rambut. Kalau bisa ini adalah rambut pria ya, jenis kelamin laki-laki, rambutnya itu yang ada di dalam keluarga kita, di rumah kita seperti itu. Nah, uang kalau ada, cari uang yang pecahan 5.000 yang gambar kecapi ya. Nah, ini gambar kecapi seperti ini. Karena uang ini secara alami sudah memiliki energi tersendiri, insya Allah lebih bagus untuk syariat penangkal tuyul seperti itu. Caranya digulung seperti ini ya. Kita gulung kecil aja. Lalu kita ikat pakai rambut tadi. Seperti ini ya, kita ikat ya. Kita ikat pakai rambut. Ini. Kalau ada rambutnya yang agak panjang biar lebih enak ngikatnya. Ini rambutnya agak pendek tadi. Nah, sebagai contoh seperti ini, diikat pakai rambut ya. Nah, ini
fungsinya agar tuyul itu takut melihat ini. Dia seperti melihat apa seperti itu ya, takut pokoknya, ketakutan tuyul seperti ini kan. Ini cukup dibacakan sama bismillah 3 kali, ditiupkan setiap bacaan, kemudian ditaruh tempat penyimpanan uang, diletakkan saja ya, atau di lemari ataupun di dompet bisa seperti itu. Nah, sama seperti yang tadi ya, setiap kali sudah diletakkan, kemudian dibacakan lagi bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan 3 kali seperti itu. Ini untuk tutorial cara yang ketiga. Nah, mudah-mudahan dengan ini insya Allah tuyul tidak mau mengganggu ataupun mengambil uang yang kita simpan di situ. Untuk yang selanjutnya, yang keempat kita ada memakai ekor ini ya. Ekor ini ibaratnya ekor bebek putih ya, bagian ekor. Bulu ekor bebek putih ya. Kita ibaratkan ini bulu ekor bebek putih. Misalnya ini tempat penyimpanan uang seperti itu. Misalnya di dompet atau di lemari, diletakkan saja seperti itu. Sama bacanya cukup baca bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati, tiupkan 3 kali ke sini. Nah, ini fungsinya tuyul kalau melihat ini dia tuh gimana ya? Dia geli, hidungnya itu geli. Jadi dia keenakan, dia melihat ini sudah bersin-bersin seperti itu, sehingga mengganggu konsentrasi si tuyul untuk mengambil uang. Nah, sehingga uangnya dia lupa untuk niatnya yang mau mengambil uang karena dia bersin-bersin melihat ini seperti itu. Nah, untuk ini kemarin sudah kita praktekkan dengan si tuyul yang kita tarik pertama di part pertama itu. Memang dia bersin-bersin kalau melihat bulu bebek putih seperti itu. Nah, ini bisa dicoba ya, amalannya cukup mudah, cukup bismillahirrahmanirrahim 3 kali ditiupkan seperti itu. Nah, untuk berikutnya ini tadi udah keempat ya, 1 2 3 1 2 3 4. Nah, untuk kelima bisa memakai daun pisang kering. Ini daun pisang kering ini adalah daun pisang yang memang murni kering di atas pohon, bukan yang belum kering ditebang, bukan. Ini emang kering di pohon, kelaras lah seperti itu kalau bahasa kita. Nah, ini kita tata caranya seperti ini. Misalnya kita nyimpan uang ini ya, misalnya uang berapa saja misalnya kan, ditaruhkan seperti ini, dilipatkan. Nah, dilipat ini, kemudian dibaca bismillah 3 kali, bacakan ayat kursi 3 kali, lalu tiupkan di sini. Insya Allah makhluk gaib apapun, sejenis tuyul, babi ngepet ataupun apapun itu, insya Allah tidak akan bisa untuk mengambil uang kita. Yang penting kuncinya kita yakin semua tetap atas izin Allah. Kita tiupkan saja setelah baca bismillah sama ayat kursi 3 kali seperti itu. Ini cukup mudah. Untuk bahannya itu tidak perlu beli, kita cukup nyari di pohon pisang yang daunnya kering di pohon seperti itu. Ini bisa dipraktekkan oleh semua kalangan lah, kita semua bisa. Tentunya kalau ini bahannya banyak sekali gitu. Nah, untuk berikutnya yang terakhir itu yang yang kelima ya kayaknya. Nah, yang kelima ini pakai kertas putih, kertas HVS. Kalau ada lebih bagus kertas HVS ya, yang polos, putih polos. Cuman berhubung kita nggak ada kertas polos, kita contohkan seperti ini saja. Nah, ini kertas HVS polos. Untuk ini uangnya kita simpan seperti ini, kita lipatkan sama kayak daun pisang tadi, dibacakan bismillahirrahmanirrahim 3 kali, niatkan dalam hati hajat kita untuk apa seperti itu, kemudian bacakan ayat kursi 3 kali, ditiupkan. Setelah itu disimpan misalnya dalam lemarinya ditutup, bacakan bismillah 3 kali, lalu tiupkan ke pintu lemari. Insya Allah dengan ini juga makhluk-makhluk gaib seperti tuyul dan sebagainya insya Allah tidak bisa untuk mengambil ini. Nah, untuk yang terakhir kebetulan kita nggak ada ini bahannya nggak ada, yaitu bisa dicoba memakai kaca cembung, kaca cermin ya, cermin itu yang bentuk cembung. Nah, biasanya kita kan tahu kita pakai cermin yang biasa ya, yang datar ya. Nah, kalau ada itu cermin yang cembung. Nah, fungsinya cermin itu agar misalnya kita taruhkan cermin di tempat penyimpanan uang lah, cukup bacakan bismillah aja kan. Nah, di situ kalau tuyul mau mengambil uang itu,
dia kaget melihat wajahnya dia ada di cermin. Nah, kalau cerminnya itu lebih cembung, kemungkinan dia lebih takut lagi seperti itu. Nah, tentunya cukup mudah semua ya, tutorial tadi bisa dilakukan sendiri di rumah, bisa dicoba. Insya Allah semua atas izin Allah, kita kuncinya yakin seperti itu. Ini hanya sebagai syariat, karena kalau kita yakin, kita percaya kepada Allah, insya Allah semua bisa menjadi obat ataupun menjadi penangkal tuyul seperti itu. Yang penting kita yakin seperti itu. Jangan sampai kita meyakini bahwa barang-barang tadi yang bisa untuk menangkal tuyul, bukan seperti itu tentunya. Tentunya kita tetap yakin semua atas izin Allah seperti itu. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk tutorial penangkal tuyul. Tentunya masih bersama Dunia Mistis TV. Ikuti terus episode-episode berikutnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.